Jadi basically kenapa dia bisa viral belakangan ini, itu dikarenakan dia baru aja testify sama Kongres. Lah kok bisa? Jadi pemerintah Amerika tuh lagi kayak mojokin dia gitu. Dan itu membuat beberapa orang kayak, hah? Karena itu nggak sepenuhnya benar. Halo netizen yang terhormat, baru-baru ini CEO TikTok Shouji Choi dipanggil oleh anggota parlemen untuk mengikuti salah satu rapat DPR Amerika Serikat. Pemanggilan ini dilakukan untuk diskusi tanya jawab terkait keamanan data perusahaan. Sebagaimana diketahui, anggota parlemen Amerika Serikat memang sering memanggil sejumlah perusahaan teknologi raksasa dalam rapat mereka terkait keamanan data perusahaan. Hal ini sehubungan dengan penyusunan rancangan undang-undang privasi digital Amerika Serikat. Karena hingga saat ini hampir semua perusahaan teknologi besar seperti Meta, Google, Twitter, dan Snap pernah dipanggil parlemen Amerika Serikat terkait persoalan tersebut. Meski begitu, dalam sesi tanya jawab antara anggota parlemen Amerika Serikat dengan CEO TikTok tampaknya tidak berjalan mulus bagi perusahaan. Tidak sedikit dari anggota parlemen Amerika Serikat yang merasa nggak puas dengan TikTok. Hal ini dikarenakan struktur kepemilikan TikTok yang sebagian masih dimiliki oleh perusahaan asal Cina yaitu ByteDance. Menurut sebagian besar anggota DPR Amerika Serikat, struktur kepemilikan TikTok yang sebagian masih dimiliki oleh ByteDance ini berpotensi membahayakan keamanan data pengguna di Amerika Serikat. Ditakutkan melalui TikTok, data pengguna di Amerika Serikat bisa bocor ke pemerintah Cina. Di luar itu, tidak sedikit loh anggota parlemen Amerika Serikat yang mempermasalahkan fitur-fitur TikTok yang dinilai adiktif bagi penggunanya, serta banyaknya postingan berbahaya yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anak muda di Amerika Serikat. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang berbakti? Lo orang udah denger belum hearing kongresnya Amerika dengan CEO of TikTok? Itu jadi mereka lagi mau membuat satu peraturan untuk memban TikTok under administration-nya si Joe Biden. Nah, jadi kalau menurut mereka, karena TikTok itu lucu deh, pokoknya lucu banget, lo orang harus nonton. Jadi menurut mereka itu si TikTok mengumpulkan data privacy dari orang-orang Amerika. Dan ada kemungkinan bahwa perusahaan induknya TikTok ya, ByteDance yang ada di China itu menggunakan atau memata-matai data itu gitu. Nggak tahu bisa dibuat buat apa aja, misalnya buat mungkin di push konten untuk propaganda atau ganti presiden atau segala macam ya, intinya begitulah. Tapi nih teori konspirasinya begini, kalau menurut video-video yang gue denger ya, sebenarnya bukan karena itu, karena semua platform media atau platform sosial media itu pasti nge-track data. Facebook juga nge-track data lu, menggunakan kamera buat ambil gambar, suara, dan lain-lain. Dan mereka bisa tahu lu lagi di mana, lu lagi ngomongin apa, iklan itu muncul pasti presisi ya kan, kalau orang pernah lihat. Instagram juga ngambil data lu, Google juga ngambil data lu. Jadi semua perusahaan ini, dan kita secara willing pas kita baca user agreement kan oke ya. Jadi 150 juta pengguna di TikTok di Amerika itu no problem. Kenapa Amerika problem? Jawabannya adalah karena hampir semua revenue iklan dari sosial media itu sekarang udah pindah di revenue di platform lain, itu semua udah kalah dan nggak ada yang bisa ngalahin TikTok. Jadi mereka satu-satunya cara ya berusaha menyingkirkan lawannya. Nah, teori propagandanya gitu. Nah, sekarang yang lucunya adalah ini wakil rakyat Konoha sama aja dengan wakil rakyat Wakanda gitu. Dia orang tidak merepresentasikan rakyatnya. Ini kan 150 juta orang, nggak ada yang komplain kok kenapa lu ngadi-ngadi gitu. Pasti mereka bekerja untuk globalis dan oligarki. Konspirasinya kayak gitu teman-teman. Nah, menurut kalian gimana? Saya tuh sebenarnya kurang paham kenapa para politisi di Amerika ini sampai segitunya loh untuk TikTok ini. Maksudnya gercep banget gitu. Padahal kalau mau dipikir kondisi mereka saat itu lagi buruk-buruknya nih. Ada kayak bank lagi bangkrut, banyak pengangguran, banyak yang kelaparan, inflasi lagi tinggi-tingginya, suku bunga juga lagi tinggi-tingginya, banyak pengusaha lagi susah dan lain sebagainya. Tapi yang diurus malah ini, tentang TikTok ini. Ya katakanlah saya tidak paham politisi ya, bagaimana, atau politik ya. Yang mungkin ada yang bisa lebih paham lagi tentang politik, bisa lebih jelaskan tentang apa maksud daripada Amerika ini untuk begitu menggembor-gemborkan TikTok ini gitu. Ya maksudnya saya
ekonomi lagi buruk-buruknya di sana, finansial lagi buruk-buruknya. Di saat negara-negara lain sibuk untuk memperbaiki ekonomi, memperbaiki masalah kesehatan, memperbaiki masalah sosial dan lain sebagainya, ini malah ngurus TikTok, yang mana TikTok itu merupakan tempat daripada sudah jutaan orang, bahkan puluhan juta orang berinteraksi, bersosialisasi, bahkan sudah banyak UMKM, baik itu bisnis kecil sehingga menengah, untuk membangun usahanya di sana. Bayangin kalau platform ini sampai di-ban gitu di Amerika, berapa banyak pengusaha, berapa banyak orang-orang yang akan kehilangan karirnya di TikTok. Saya sudah melihat banyak video, banyak wawancara mengenai orang-orang yang sebelumnya itu mereka tidak memiliki karir, alias karirnya itu masih di bawah banget. Tapi sejak ada TikTok, mereka berubah. Mereka mulai berbisnis, mereka menjadi influencer, mereka membagikan ilmunya, dan mereka membagikan pengalaman-pengalaman yang tidak bisa didapatkan di platform lain mungkin. Dan bayangkan kalau itu di-ban, mereka harus kembali kemana? Ada sekitar 150 juta pengguna TikTok di Amerika. Ke Facebook, ke Instagram. Agak ini sih sebenarnya, agak rancu. Mohon kalau ada yang ingin jelasin kenapa sih sebenarnya politisi Amerika ini segitunya gitu. Apakah ini hanya karena duit atau karena apa sebenarnya? CEO TikTok kan lagi disidang di US Congress for 5 hours ngomongin TikTok. Simple gini aja sih teman-teman Amerikaku yang tersayang. Ya TikTok sekarang lebih keren. Udah itu aja. Dulu tuh zaman TikTok nggak keren ya orang lebih pakai Facebook, Instagram, lalala. Ya memang ada masanya aja. Dan di TikTok orang-orang tuh lebih nyaman gitu loh. Karena everyone can be a content creator. Kalau masalah data segala macam nanti bisa dipakai Chinese government and everything. Karena dia adalah seorang Chinese. Bahkan data kita yang di Asia aja tuh bisa dipakai sama teman-teman yang Amerika yang memang ngebikin aplikasinya. Kayak WhatsApp atau misalkan Facebook, kan itu dari orang-orang Amerika. Kita juga orang-orang Asia make. Ya mungkin menurut gue ya ini boleh banget teman-teman koreksi ya sebebas-bebasnya. Ini tuh memang saatnya yang Asia tuh udah bisa inventing something yang memang bisa mengubah dunia ini, bukan cuma teman-teman yang dari Amerika, Eropa aja gitu. Jadi basically kenapa dia bisa viral belakangan ini, itu dikarenakan dia baru aja testify sama Kongres. Lah kok bisa? Jadi pemerintah Amerika tuh lagi kayak mojokin dia gitu. Ngomong kalau misalnya TikTok itu berdampak buruk lah, adiktif lah, terus juga bisa dipakai buat propaganda-propaganda politik. Dan itu membuat beberapa orang kayak, hah? Karena itu nggak sepenuhnya benar. Ya walaupun ada beberapa hal yang nggak baik dan nggak sempurna, cuman kan ada beberapa hal baik yang juga bisa kita petik ya. Cuman yang jadi akar masalahnya adalah karena orang-orang yang nanya itu kayak boomer-boomer yang udah tua yang kagak paham teknologi. Dan bukannya mengkritik balik pemerintah yang ada di Amerika. Lu tahu apa yang dia lakuin? Nih lo kalau nggak percaya lu lihat videonya sendiri dah. Ini gue paraphrasing ya, gue ngomong pakai kata-kata gue sendiri. Tapi ini basically inti dari perkataan dia. Oke guys, jadi kalian udah denger kan kekhawatiran dari Kongres kemarin? Jadi di sini apa yang harus kita lakukan guys? Ya betul, kita harus membuat TikTok menjadi platform yang lebih baik dan lebih aman. Itu gue kayak, hah? Mohon maaf nih Bapak CEO, tapi lu sabar banget. Itu kalau gue jadi lu ya, itu udah gue kritik balik, gue harus balik itu Kongresnya. Sumpah lu keren banget Pak, lu sabar banget. Kudos to you sir. You've been doing a great job by running this company. Hai pemilik bisnis, pemimpin perusahaan, dan para CEO, Anda harus belajar dari sosok Shou Zizhou, CEO TikTok yang selama 5 jam dihajar, ditekan oleh Kongres Amerika atas tuduhan-tuduhannya bahwa TikTok bekerjasama dengan Partai Komunis China meng-spill data-data pribadi orang Amerika kepada China dengan tujuan memata-matai Amerika. Bahkan TikTok dituduh merusak mental anak muda orang Amerika, bahkan menyebabkan kematian. Dan 3 hal yang saya pelajari dari sosok inspiratif ini. Yang pertama, Shou Zizhou sangat-sangat calm dan tenang di bawah tekanan. Yang kedua, dia bahkan menjelaskan dia bukan orang China. Dia lahir di Singapura, kuliah di London, bahkan istrinya pun orang Amerika gitu ya. Yang ketiga, Shou Zizhou ini saya melihat ada sebuah inner power ya, karisma yang luar biasa, cocok jadi Mr. Xu, CEO of TikTok. Nah ya, gue yakin Mr. Xu ini bakal menjadi CEO of the Year ya, udah karena dia dicecer sama Kongres Amerika Serikat. Udah dia ganteng, tajir, sabar, lucu ya kan. Itu kan Kongres TikTok FYP terus tuh di gue punya For You page-nya kan. Di itu terus semua isinya. Jadi gue nontonin videonya ya. Terus ada yang menarik, teori konspirasi lagi ya. Jadi
kenapa 150 juta rakyat Amerika malah mendukung TikTok apps, padahal itu adalah aplikasi dari China kan, tapi kenapa malah rakyat Amerika mendukung banget, support, malah dia membuli kongresnya gitu. Karena ternyata begini, dan ini gue rasakan juga. Jadi algoritma dari TikTok itu beda dengan Instagram Reels ataupun YouTube Shorts. Kita sebagai content creator yang levelnya bahkan bisa dibilang nggak punya follower, itu suara kita bisa didengar oleh orang-orang yang punya interest yang sama. Jadi kayak misalnya kita ngomongin apapun itu di TikTok, ya genuinely ngomongin sesuatu, itu pasti akan sampai ke orang dengan interest yang sama. Jadi suara-suara orang kecil atau suara-suara orang yang tidak punya power, tidak punya influence, tidak punya kekuatan, tidak punya money, itu di TikTok sangat-sangat bisa didengar. Dan kalau misalnya sampai komunitas ini, orang-orang dengan opini yang sama berkumpul, itu bisa aja sistem dalam suatu negara itu bisa berubah karena suara dari rakyat gitu. Jadi itu kenapa menurut gue ya konspirasinya si TikTok ini mau di-ban oleh Amerika, karena saat ini Amerika itu kan menganut sistem kapitalis. Siapa yang punya power, siapa yang punya influence, itu yang bisa mengontrol negara itu. Nah sekarang dengan adanya TikTok, orang-orang ini jadi punya suara dan lebih didengar. Terus ada satu hal yang lucu lagi, Mr. Siu ternyata tahun 2009 itu pernah kerja di internship di Facebook, dan sekarang 2023 dia adalah CEO of TikTok nih, keren banget. Sama ada satu teori lagi yang mengatakan bahwa Mark Zuckerberg ya, itu dia ada membayar berapa juta dolar untuk defamation of TikTok. Gua nggak tahu itu benar apa nggak, itu lewat di FYP juga. Menurut kalian gimana?